zaman milenial ini, siapa sih yang gak pakai sosial media? Nah, apa kalian tahu apa itu sosial media? Sosial media atau yang sering kita singkat menjadi sosmed, yaitu media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan data terbaru We Are Social pada tahun 2021, ada sebanyak 170 juta penduduk Indonesia yang telah menggunakan sosial media, yang artinya itu telah mencapai 61,8% dari populasi Indonesia. Lalu, mengapa banyak penduduk Indonesia yang menggunakan sosial media? Nah, hal tersebut tidak terlepas dari peran sosial media itu sendiri, terlebih lagi di masa COVID-19 seperti ini. Berikut merupakan peran sosial media selama pandemi COVID-19. Yang pertama, berperan sebagai penyaluran informasi. Sosial media memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi di jejaring virtual. Nah, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk penyaluran informasi ini. Yang pertama ada Google, dan yang kedua ada Peduli Lindungi, di mana kita dapat melihat informasi-informasi mengenai COVID-19. Yang kedua, sebagai alat untuk berkomunikasi. Di masa COVID-19 ini, kita dihimbau untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak satu sama lain. Oleh karena itu, sosial media sangat berperan penting untuk seseorang dapat berkomunikasi secara jarak jauh. Komunikasi dalam bersosial media tidak lagi dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Lalu, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk kita dapat berkomunikasi secara jarak jauh. Yang pertama ada WhatsApp dan yang kedua ada Telegram. Kemudian, peran yang ketiga yaitu sebagai media pembelajaran. Penggunaan sosial media ini bisa semakin memudahkan dalam proses pembelajaran, karena melalui sosial media, para pelajar bisa secara aktif, bisa lebih kreatif dan lebih mandiri, sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat, baik dari segi pengetahuan maupun kualitas. Nah, berikut ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran. Yang pertama ada Zoom Meeting, yang kedua ada Ruang Guru, yang ketiga ada Google Classroom, dan yang keempat ada Brainly. Selain sebagai media pembelajaran, sosial media juga berperan sebagai media untuk berbelanja. Terlebih lagi di masa COVID-19 ini, kita dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah, sehingga kita kesusahan untuk mencari barang-barang yang kita butuhkan. Maka dari itu, sosial media ini sebagai media untuk berbelanja secara online melalui beberapa e-commerce. Di antaranya seperti Shopee, Lazada, Zalora, dan lain sebagainya. Nah, selain kita bisa berbelanja secara online, e-commerce ini pun bisa menjadi tempat untuk kita berjualan dengan mempromosikan dagangan atau jasa yang kita punya. Kemudian yang terakhir, sosial media berperan sebagai sarana untuk hiburan. Di saat pandemi COVID-19 ini tentunya kita bosan terus berdiam diri di rumah. Maka dari itu, kita sebagai pengguna sosial media membutuhkan dan menyukai konten-konten yang isinya menghibur, seperti konten-konten yang ada di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sadarkah kamu bahwa penggunaan sosial media dapat membawa dampak bagi kehidupan, baik dampak positif maupun dampak negatif? Berikut dampak positif dari penggunaan sosial media. Yang pertama, memudahkan dalam berbagi informasi, sarana untuk berbisnis, sebagai media pembelajaran, dan yang terakhir sebagai sarana hiburan. Selain memiliki dampak positif,
Penggunaan sosial media juga memiliki dampak negatifnya. Yang pertama yaitu persebaran informasi palsu, memicu depresi dan stres, memberi efek kecanduan, dan yang terakhir mempengaruhi kualitas tidur. Itulah dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan sosial media. Maka dari itu, mari kita hindari dampak negatif dengan cara bijak dalam bersosial media. Saring sebelum sharing. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.